salam kenal para pemirsa Dark Archive yang berbahagia. Dewi di sini menemani Anda. Bagaimana nih kabar Anda hari ini? Semoga Allah SWT selalu melindungi dan selalu memberikan rahmatnya kepada kita dan keluarga kita. Amin ya Robbal Alamin. Kali ini kita akan membahas sebuah tempat yang penuh misteri dan terlarang untuk dikunjungi. Jika ada penghargaan untuk tempat paling tidak ramah di bumi, zona merah, Zone Rouge, di Prancis pasti menang juara umum. Bayangkan sebuah wilayah seluas 1.200 km persegi yang dijuluki kuburan beracun Perang Dunia I, di mana tanahnya secara resmi lebih berbahaya daripada mantan pacar yang punya akses ke akun media sosialmu. Di sini rumput tidak tumbuh, burung-burung ogah berkicau, dan satu-satunya turis yang berani masuk adalah, sebenarnya tidak ada turis. Karena di zona merah, hidup adalah opsi terakhir. Bagian 1. Perang Dunia. 1. Ketika manusia memutuskan bumi harus jadi tempat sampah raksasa. Mari kita mundur ke tahun 1914 sampai 1918. Perang Dunia I sedang panas-panasnya dan Prancis menjadi tempat para tentara bermain Game of Trenches, bukan Game of Thrones ya. Di Verdun, pertempuran sengit antara Prancis dan Jerman meninggalkan warisan yang sampai sekarang masih ngegas. 10 juta peluru artileri yang belum meledak, 300.000 ton pecahan logam berkarat, dan tanah yang terkontaminasi arsenik, timbal, serta klorin hingga 17.000 kali batas aman. Bayangkan ini, setiap meter persegi di zona merah menyimpan 300 sampai 600 gram logam beracun. Kalau dihitung-hitung, ini setara dengan melempar 10 ponsel Nokia jadul ke setiap petak tanah. Bedanya, Nokia bisa dipakai selfie, sisa peluru ini bisa membuatmu self-destruct. Bagian 2, Desa Hantu, tempat di mana bahkan hantu pun bilang, "Nope, aku cabut." Ada 9 desa di zona merah yang dihapus dari peta setelah Perang Dunia I. Desa-desa seperti Beaumont, Fleury, dan Cumières kini hanya tinggal nama, plus papan peringatan bertuliskan, "Dilarang masuk kecuali Anda ingin jadi karakter di film zombie." Cerita lucu atau tragis. Di tahun 1920-an, seorang petani nekat mencoba bertani di zona merah. Hasilnya, sapi-sapinya mati keracunan, tanamannya layu sebelum panen, dan dia sendiri hampir kehilangan kaki karena menginjak granat saat memetik wortel. Moral of the story, jangan pernah menantang tanah yang sudah bersumpah jadi musuh abadi manusia. Bagian 3, bom-bom pemalas, 10 juta peluru yang masih malas meledak. Bayangkan ini, ada 10 juta peluru artileri terkubur di zona merah. Itu setara dengan jumlah followers selebgram fashion lokal, tapi jauh lebih mematikan. Sebagian besar adalah shell shock, bukan trauma, tapi bom literally, termasuk gas mustard dan fosgen yang masih aktif. Fun fact, peluru-peluru ini dijuluki Iron Harvest, panen besi. Setiap tahun, petani lokal yang nekat memetik 40-60 ton amunisi dari ladang mereka. Bayangkan bangun pagi, mau panen jagung, malah nemuin bom gas berusia 100 tahun. Breakfast sambil menangis anyone? Bagian 4, pembersihan zona merah. Proyek abad ini. Serius, butuh 700 tahun. Pemerintah Prancis punya tim khusus bernama Département du Déminage, Departemen Pembersihan Bom. Tugas mereka, menggali bom, meledakkannya dengan aman, dan berharap tidak ikut melayang ke langit. Tapi di zona merah, ini seperti mencoba membersihkan tumpahan minyak dengan tisu basah. Statistik menyedihkan. Butuh 300-700 tahun untuk membersihkan zona merah sepenuhnya. Artinya, anak cucu kita akan masih nge-tweet, "Besok ada ujian sejarah Perang Dunia I, tapi zona merah masih ada lol." Jika dihitung, setiap bom membutuhkan 1 jam untuk dinetralisir.
Dengan 10 juta bom, tim ini perlu bekerja 24 jam 7 hari selama 1140 tahun. Percakapan di kantor Deminage. Bos, kapan selesai? Karyawan, mungkin saat manusia sudah punya koloni di Mars. Bos, oke, kita istirahat dulu. Kopi. Bagian 5. Zona merah versus alam, pertarungan epis. Siapa yang lebih toksik? Di zona merah, alam dan perang sedang adu jotos. Di satu sisi, tanah beracun membuat tumbuhan enggan hidup. Di sisi lain, ada Desmania, tikus kecil berhidup panjang yang ternyata kebal racun. Plot twist, hewan ini jadi satu-satunya makhluk yang bisa tinggal di sini tanpa masker gas. Tapi jangan salah, alam juga punya dendam. Akar pohon tumbuh menyentuh bom, lalu boom, ledakan mini terjadi. Bayangkan pohon oak berkata, "Kau bunuh saudaraku, aku bakar rumahmu." Bagian 6, turis di zona merah. Dari keren banget sampai mati konyol. Meski dilarang, beberapa influencer nekat masuk zona merah buat konten. Hasilnya, foto Instagram, exploring the forbidden zone. Realita, lari terbirit-birit karena dikejar lebah yang mungkin juga keracunan arsenik. Pemerintah Prancis punya pesan untuk mereka. Kami punya 10 juta bom, 300 ton bahan kimia, dan 0 toleransi untuk stupidity. Silakan coba, kami sudah siapkan kamar mayat. Bagian 7. Pelajaran dari zona merah. Jangan main-main dengan perang atau mantan. Apa yang bisa kita pelajari dari zona merah? 1. Perang itu seperti pacaran toksik. Semua berakhir dengan luka, racun, dan trauma yang butuh 700 tahun untuk pulih. 2. Bumi punya batas. Jika dipaksa menelan 10 juta bom, dia akan muntahkan kembali sebagai bencana. 3. Jangan pernah meremehkan kekuatan arsenik. Dia lebih setia daripada mantan. Selalu ada, bahkan setelah 100 tahun. Penutup, zona merah tempat di mana sejarah berbisik, jangan diulangi, ya. Zona merah mungkin jadi situs paling metal di Prancis. Di sini, setiap jengkal tanah adalah pengingat bahwa perang bukan cuma soal pahlawan dan kemenangan, tapi juga tentang bumi yang menangis, racun yang mengintai, dan bom-bom yang masih ingin ikut pesta. Tapi di balik semua kelamnya, zona merah mengajarkan kita satu hal. Jangan pernah menjadikan bumi sebagai tempat sampah. Kecuali kamu mau anak cucumu berkata, "Wah, nenek moyangku dulu keren banget bisa bikin kuburan bom sebesar kota." Nah, buat yang penasaran pengen jalan-jalan ke zona merah, saran gue mending main Minecraft saja. Di sana, ledakan creeper jauh lebih aman. Kecuali kamu pakai VR headset. Like, komen, dan subscribe kalau kamu mau ikutan ekspedisi ke tempat-tempat absurd lainnya. Next episode, mengunjungi Chernobyl, liburan sambil uji coba gen anti radiasi.